Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kuliah lagi. Cuman kuliahnya udah habis sih sebenarnya ya. Ntar, coba cek ulang. Ntar, share screen dulu ya. Eh, Oke. Ini kuliahnya udah kebahas semua kan ya yang IT forensik. Ini intro udah, ini udah, data analisis udah, OS udah, network udah, email udah, SQL injection udah, command injection udah, backdoor udah, file system udah, terus ke Android udah, report udah. Ini udah minggu lalu ya. Oke, jadi kuliahnya udah semua sebenarnya. Mudah-mudahan bisa ngerjain UTS UAS-nya. Oke, ini pakai doa nih, mudah-mudahan bisa ngerjain. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanya di chat dulu nih. Kalau ada pertanyaan ya bentar. Ini chat. Ini saya baru install eh Zoom yang baru, jadi rada-rada belum familiar. Ini versinya paling baru banget. Soalnya tadi ditolak kalau pakai Zoom lama, sialan. Oke, itu satu. Terus kita lihat nilai ya. Oke. Ini masih banyak yang belum kerjain. Atau saya download dulu ya nilainya. Oops, grade report. Export. Oke, select all. Saya download. Kita lihat nilainya aja biar gampang lah. Kalau udah nilainya udah di atas udah 90 ke atas mau udah aman sih sebenarnya. Delete kolom. Oke. Oke, edit, find replace. Kalau ada yang minus saya nolin langsung. Soalnya minus belum dikerjain berarti. Replace all. Oke, supaya enak saya potong di sini. List kolom di sebelah situ. Oke. Oke, ini saya buang dulu. Ilyasa udah lulus. Siapa satu lagi nih? Nofri. Nofri sudah lulus. Anda berdua sudah lulus ya, aman. Oke. Karena udah pada lulus, jadi sebetulnya aman. Cuman ini masih banyak yang belum pada lulus di bawah sini. Waduh, kacau. Yang nggak lulus malah nggak pada nongol ya. Oke. Kalau yang udah lulus, saya ganti topik sekarang. Buat supaya bisa. Ini saya buang dulu ya. Delete row. Ini ada berapa, masih banyak yang nggak lulus. Vointra bakal lulus soalnya dia bakal nulis buku nih kayaknya Vointra. Jadi Vointra kayaknya dia fokusnya ke buku soalnya. Oke. Oke. Nah, sekarang saya akan coba fokus. Jadi ini yang nilainya udah 90 sih aman sih. Ini 77 masih belum, 71 belum aman nih. Bawah ini masih nggak aman. Oke. Saya save aja dulu ya. Sekarang saya akan ganti topik. Karena udah pada lulus, saya akan ganti topik buat nulis buku sama nulis paper jurnal. Oke. Jadi buat, karena ini semester berapa sih? Semester 4 ya. Karena buat bisa lulus itu pilihannya nulis skripsi, nulis paper jurnal, atau nulis buku. Atau punya karya. Jadi ada 4 pilihan ya. Skripsi, yang banyak anak-anak ngambil tuh skripsi. Atau punya karya,
karya misalnya bikin aplikasi segala macam, ada yang download ribuan yang download, itu udah bisa jadi karya, apalagi kalau udah ratusan ribu yang download itu lebih enak banget lagi. Terus nulis jurnal, nulis skripsi, nulis buku. Yang jalan yang paling kita suka sebetulnya paper journal sebetulnya, tapi itu susah banget itu sebenarnya, buat bisa nembusnya susah banget. Yang lebih gampang buku. Vointra kayaknya dia ngambilnya buku, dan dia sudah ada 2 buku sih. Oke, jadi Vointra punya 2 buku, dan itu bisa buat gantiin skripsi. Karena Anda semua rata-rata udah kerja, jadi sebetulnya magang itu gampang ceritanya. Jadi tinggal ntar ke tempat kerjanya dibikin, ditransfer jadi kredit magang, magangnya beres urusannya. Jadi magang beres, tinggal urusannya skripsinya. Oke. Kalau mau skripsi sama nulis paper jurnal hampir sama aja bebannya sih sebenarnya. Kalau saya lebih suka nulis paper jurnal daripada skripsi sih sebenarnya. Oke. Karena nulis paper jurnal kita punya ijazah sarjana plus nulis paper jurnal. Oke. Nah, buat bisa punya kemampuan itu bisa diambil ilmunya di alamat ini s.i. Saya tulis aja lah ya. URL-nya adalah s.id/free OWP ebooks. Ebooks, salah. Oke. Itu URL-nya ada di chat. s.id/free OWP ebooks. Ada di chat, silahkan diambil. Ini saya lagi masuk ke dalam URL itu. Untuk paper jurnal maupun buku, kalau buku gini, buku kalau lewat Andi Publisher, ini Andi Offset di Jogja, ini free. Andi Publisher, cuman nunggunya yang lama, nunggunya bisa sampai 2 tahun. Jadi Andi ini free, nunggunya 2 tahun, nyebelin banget. Tapi kita untungnya kalau nulis paper buku ya, buku itu kita dapat royalti, dapat duit. Oke. Cuman Andi ini free, nunggunya 2 tahun, setahun 2 tahun. Kalau mau yang cepat ke dipublish. Ini dipublish, terbitkan buku dipublish. Dipublish ini bayar. Cuman nunggunya sebulan. Jadi kalau saya suruh milih, saya akan ke dipublish sih sebenarnya. Karena selain kita terbitin buku, tapi bayar ya. Tapi itu bisa balik modal. Karena dipublish juga bantuin buku kita untuk ini proses cepat. Bukunya ada ISBN. Terus udah gitu dia, nah ini ada paket-paketnya. Ada 1,2. Tapi ini paketnya kayaknya salah nih angkanya. Soalnya kemarin kita tanyain, akhirnya dia nawarinnya yang ini bukan 1,2. Dia dikali 2 lagi. Jadi akhirnya 2, hampir 3 juta lah yang ini, yang 25 eksemplar ini hampir 3 jutaan. Jadi kita dapat buku 25 biji, tapi dia juga bantu untuk jual bukunya. Jadi ntar di sini ada ininya deh, ada ya. Pokoknya dia bisa jualin buku kita juga sih sebenarnya kalau dipublish itu. Jadi selain dia nerbitin, dia juga bisa jualin bukunya. Cuman kita keluar duitnya 3 jutaan. Gitu ya kira-kira ya. Nah, itu kalau buku. Jurnal sama. Jurnal tuh jurnal ada macam-macam ya. Bisa kita lihat di Simago JR. Oke. Ini ya, Simago Journal Country Rank. Ini Science Mago ini. Kita bisa ngelihat ranking-rankingnya jurnal, dan kita bisa ngelihat, kita bisa explore rankingnya jurnal. Kita bisa sortir berdasarkan subjek area, misalnya computer science, mana CCT, computer science, oke. Terus ada subjek kategorinya AI, apa segala macam. Nanti kita bisa download nih datanya, oke. Bisa di Asia apa segala macam. Nah, di sini ada rankingnya dia nih sebenarnya. Mana nih? Ini ada ranking-rankingnya. SJR ini ada Q1, ini Kiki, ini ada Q1, Q2, Q3 segala macam. Nah, ini kasih gambaran aja.
Q3 itu bayarnya sekitar 3 jutaan. Q3. Q2 itu bayarnya sekitar, ini yang bayarnya ya, ada yang sekitar hampir 10 jutaan Q2. Oke. Kalau Q1 nggak tahu bablas. Cuman itu yang bayar, tapi ada yang nggak bayarnya, harus nyari-nyari. Ada yang nggak bayar soalnya. Jadi jurnal ini juga tricky, ada yang bayar, ada yang nggak bayar gitu. Logika berpikirnya kira-kira gini lah. Kalau kita bayar, pembacanya nggak bayar. Jadi ada jurnal yang kita bayar, pembaca nggak bayar. Ada jurnal yang pembaca langganan, kita masukinnya jadi murah gitu. Jadi ada yang langganan kita masukin murah, atau bahkan ada yang pelanggannya bayar, kita masukinnya gratis. Jadi bisa ada yang gratis, ada yang murah, ada yang mahal. Yang mahal itu biasanya pembacanya nggak usah bayar gitu. Konsekuensinya pembaca nggak bayar, kemungkinan orang akan make paper kita sebagai referensi gitu. Kalau jurnal caranya gitu. Cuman kalau dari jurnal kita jangan berharap dapat duit. Kita keluar duit biasanya gitu ya. Oke. Udah kebayang ya untuk apa biaya yang keluar. Jadi kalau buku itu di offset free, dipublish sekitar 3 jutaan. Saya teman-teman dari LX Media berusaha ngubungin saya juga kemarin. Saya nyoba masukin naskah ke LX Media, cuman dia bilang oke, diterima mau dipublish tapi nggak publish. Jadi akhirnya saya rada ragu-ragu sama LX Media lagi sekarang. Dulunya saya pernah masukin banyak ke LX Media, tapi sekarang mulai ragu-ragu gitu. Jadi saya lebih milih antara dua itu, antara dipublish sama Andi gitu ya. Itu buku. Untuk nulis harus sesuai bidang kita atau di luar bidang kita. Kalau nulis sih sebenarnya, kalau nulis sih bebas merdeka sebenarnya. Cuman kalau buat buat jadi gantiin skripsi, ya harus sesuai dengan bidang kampus lah. Jadi harus sesuai, misalnya kalau kita kan kebanyakan IT ya, jadi sesuai IT. Cuman IT kan rada-rada nyerempet kemana-mana ya. Jadi bisa aja IT-nya tentang marketing, IT-nya tentang apa? Kayak si Amanda tuh lebih ke arah marketing dia sebetulnya. Jadi IT tahu campur marketing, IT bisa dicampur lagi sama kesehatan juga bisa, itu IoT dan teman-temannya juga bisa. Jadi tapi harus ada campuran IT-nya lah kalau mau supaya gantiin skripsi dan sebagainya ya. Itu ya. Kalau buku ini mau gantiin kuliah, jadi buku jurnal itu bisa, jadi selain buat ganti skripsi, nilai kuliah bisa keganti sama buku tadi itu. Jadi buku bisa gantiin, yang pasti bisa gantiin skripsi. Tapi buku yang sama bisa gantiin salah satu kuliah. Misalnya kuliah jaringan komputer, kalau kita nulis buku jaringan komputer, sebelum kuliah jaringan komputer itu diambil atau sedang diambil, itu bukunya bisa gantiin dua nilai berarti. Si kuliah bisa keganti, mana sih namanya? Kuliah bisa keganti, si skripsi juga bisa keganti. Jadi buku atau jurnal bisa kayak gitu sih sebenarnya. Oke. Nah, untuk menggantikan nilai kuliah, caranya adalah koordinasi sama yang ngajar. Pak, saya sudah nulis buku. Katanya Pak Ono, ini bisa gantiin nilai kuliah saya. Tapi topik bukunya harus sama-sama kuliahnya ya. Nah, itu bisa digantiin. Sebenarnya kuliah bisa diganti juga dengan ini sih, sertifikat-sertifikat dari, kan ada sertifikasi dari BNSP, profesional sertifikasi ya, kayak CCNA apa segala macam. Nah, itu bisa dikoordinasikan sama yang ngajar juga sih sebenarnya. Pak, saya udah punya sertifikat ini bisa digantiin sama kuliahnya nggak? Bisa gantiin kuliahnya nggak? Jadi tergantung. Kalau sertifikatnya ecek-ecek, biasanya digantinya sama nilai UTS doang misalnya. Kalau sertifikatnya bagus internasional kayak CCNA kan internasional, MTCNA internasional. Saya biasanya langsung ngeset supaya UTS UAS, kuis UTS UAS semuanya 100 kalau saya gitu. Jadi nego aja sama dosennya. Saya sebenarnya tertarik ke paper jurnal. Lagi tertarik sama quantum computing. Pengen bikin ntar, ini dahsyat ini quantum computing masuknya. Quantum computing dahsyat sih. Quantum computing ada beberapa ya. Hati-hati nih, istilah quantum computing itu rada-rada
rada-rada misleading. Kalau di fisika kuantum itu kan lebih ke arah atom ya, atom kalau fisika ya. Kalau di dunia komputer itu quantum computing ada ya, ini saya ceritain aja quantum computing ya. Ya lah, ini bisa dikecilin dikit gak sih? Ada, alah. Oke, ini saya kecilin. Oke. Sekalian ngasih lihat quantum computing ya. Quantum computing. Jadi quantum computing yang mengerikan itu hardware, oke, bentuknya kayak gini. Ini parah ini. Kalau ini kemungkinan kita ada error nih urusannya karena ini intinya dia komputer pakai cahaya lah, kira-kira kayak gitulah intinya. Jadi prosesornya cahaya. Oke. Ini proses cahaya. Kalau kita kan sekarang prosesornya yang diproses elektron ya. Jadi elektronik banget. Itu IC. Kalau quantum computing yang ini bakal susah urusannya. Tapi ada quantum computing yang kedua adalah quantum information system. Nah, ini yang lebih keren nih. Ini bisa. Ini masih belum banyak yang nggak nguasain. Belum banyak yang nguasain nih quantum information system tuh banyak yang nguasain. Ini di luar yang komputer yang pakai cahaya tadi, ini urusannya beda banget. Bukan yang ini quantum computingnya ini ya. Jadi kalau udah quantum information system itu sebenarnya information system, tapi kita bahasnya informasinya sampai detail ke dalam-dalam, sampai detail banget ke dalam-dalam. Jadi ini yang dahsyat nih quantum information system. Dan ini kayaknya masih belum banyak yang orang yang menguasai ilmu yang ini satu. Saya juga nggak nguasain sih jujur. Saya juga udah nggak kepegang lah, udah puyeng kepala. Jadi ini dahsyat. Dia bagaimana kita bikin sistem informasi dengan informasi yang banyak banget. Kira-kira kayak gitulah quantum information system. Ini bisa dijalankan di komputer yang biasa. Oke, yang komputer biasa, yang prosesornya tetap gede ya, karena dia datanya banyak banget ini, mainan kayak gini. Jadi yang ada yang mungkin masih bisa dihandle yang ini quantum information system ini mungkin masih bisa pakai komputer biasa. Ya nggak biasa juga sih, komputernya juga harus bagus juga sih, karena kita main dengan data besar banget. Oke, terus satu lagi adalah quantum cryptography. Ini satu lagi quantum cryptography. Ini gimana caranya kita mainan kriptografi dengan kondisi kriptografinya bakal dihajar sama quantum computing tadi. Quantum computing tadi kan bakal ini ya, bakal ngejebolin enkripsi lebih gampang karena kemampuan komputasinya dahsyat banget. Jadi mulailah tumbuh ilmu namanya post quantum kriptografi. Jadi ilmu kriptografi sesudah quantum computing ini dijalankan, kira-kira kayak gitu. Ada buku-bukunya berapa biji sih, cuman saya nggak baca, males bacanya, soalnya quantum komputernya juga nggak punya. Oke, sekarang saya kasih lihat aja lah ya buku-bukunya. Ini saya zoom in dulu ya, saya kasih lihat judul bukunya. Kalau mau kopi silahkan kirim harddisk, kopi aja. Oke, saya akan masuk ke server 9. Oke, udah masuk ke server sekarang. CD. Ini perhatiin kalau saya masuk ke server udah nggak pakai password ya. Soalnya udah disinkronisasi aja, udah di apa private key, public key-nya udah disinkronin antara server sama komputer saya. Oke, var data library 2 books computer engineering. Di sini ada quantum. Nah, di sini ini yang hardware. Ini kalau yang di sini ini hardware. Oke, jadi kalau mau ada bukunya. Oke, quantum computing ada bukunya, jangan khawatir. Saya banyak kalau buku yang ini ya. Nggak tahu ada berapa biji lah, banyak lah. Sekarang saya masuk lagi ke information system. Nah, kalau ini nggak saya quantum.
Ini ada quantum information processing. Nah, ini mulai quantum information system, tapi masuknya kategorinya information system ya. Yang ini bukan quantum computing dia. Nah, ini lebih ke arah sistem informasi. Tapi datanya gede banget. Kira-kira kayak gitu. Ini sistem informasi dengan data besar. Dan ini yang tumbuh sekarang arah ke sini. Terus satu lagi, saya masuk ke kriptografi. Oke. Quantum. Di sini ada quantum kriptografi, ini ada banyak lagi. Oke. Ini rata-rata dia main keywordnya sebenarnya post quantum. Oke. Nah, ini yang lagi rame di orang-orang BSSN segala macam, ngebahasnya lebih ke arah sini gitu. Gimana kalau kriptografinya jebol dengan quantum computing lah, kira-kira kayak gitu. Cuman saya nggak terlalu tertarik soalnya nggak punya quantum computingnya juga. Jadi yang paling mungkin yang itu. Jadi ya bisa, kalau mau monggo silahkan. Cuman kalau dengan kondisi hari ini yang laku keras yang ini sih sebenarnya. Di sini AI, terutama LLM, ChatGPT LLM. Nah, ini buku-bukunya yang ini yang lakunya edan-edanan yang sehari ini, dan harganya parah banget. Jadi kalau saya dengan kondisi sekarang, kalau kita mau exploit supaya dapat bisa laku keras sebagai pribadi, yang ini dimainin gila-gilaan. Cuman untuk masuk ke sini dengan bagusnya jangan cuma kenal LLM aja, tapi machine learning dan lainnya juga harus kenal sih. Soalnya kalau hanya LLM aja tanpa punya pengetahuan tentang machine learning, deep learning, AI yang klasik, yang lama, LLM-nya jadi nggak terlalu dalam jadinya kalau kita ngebahas sesuatu, kira-kira gitu. Jadi kalau bisa ngertinya sampai situ gitu. Tapi ini belum sampai kuantum ya, ini belum sampai kuantum gitu kira-kira. Coba saya cari chatnya lagi, udah saya mainin lagi. Oke. Kok nggak kelihatan chatnya? Ntar saya sambil cari. Nah, ini pertanyaan ya. Ini yang pengen kuantum gitu ya urusannya. Ada guide untuk cara penulisan paper jurnal. Oke, ada. Untung nanya. Ini kenapa nggak kebaca nih ya? Parah ya. Oke, guide-nya ada di sini. Saya kasih lihat lagi ya. Ini URL-nya sini ya. s.id/free-owp-ebooks. Nih, itu URL-nya ada di chat. Sekarang saya akan share screen lagi. Saya kasih lihat nih. Oke, ini quantum udah beres urusannya. Ini si Mago JR kalau mau cari rankingnya paper journal ya. Ingat alamatnya SCI Mago JR. Itu buat lihat-lihat paper journal kalau kita lagi shopping, mau lihat-lihat paper journalnya mau tulis di mana. Oke. Cuman saran saya, kalau saya lebih suka nulis buku dulu sih. Nah, urusan bayar 3 jutanya di buku tadi, tapi ini terbatas kondisinya ya. Kita lagi nego sama Pandi. Pandi tahu ya, Pandi itu ini ya. Pandi.id yang ngurusin domain di Indonesia. Jadi Pandi mau ngasih beasiswa. Tadinya dia mau ngasihnya 5. Terus kita nego 10 dong. Kayaknya dia mau 10. Dan itu kalau hanya kita kemungkinan baru bisa dapat 10 nih sementara, kayaknya kemungkinan besar kalau 10 masih bisa dapat 3 juta buat newspaper jurnal jadi ke cover dari beasiswa itu gitu ya. Teman buat 10 orang doang nih gitu ya. Saya lagi nego lagi kalau bisa beasiswanya bukan beasiswa normal, beasiswanya buat nulis buku. Saya lagi pengen nego gitu ke Pandi. Cuman kalau udah kayak gitu kemungkinan kita
kita akan nego ke Pandinya, oke, nanti bukunya ada ada beberapa halaman tentang domain gitu dalam bukunya gitu. Bayar 3 juta nggak masalah lah ya. Tapi ada tentang domain. Jadi kayak Pandi iklan dalam bukunya kita. Tapi buku kita dibayarin sama Pandi. Ya udah. Pokoknya cepat lulus gitu kan. Dibayarin lagi kan. Oke, gitu itu urusan mudah-mudahan bisa dapet. Kalau paling nggak kita bakal 10 orang lah yang dapet. Nah, sekarang urusan buku, nulis buku. Tadi masuk ke website yang ini tadi. Oke. Ini adalah s.id free OWP ebooks. Turun ke bawah. Cari kata-kata Onowe Purbo. Ini ada Onowe Purbo, ada banyak. Nah, di sini ada yang ketiga, Onowe Purbo. Yang ketiga ini adalah teknik cepat menulis buku atau jurnal. Oke. Di sini ada banyak loh. Di sini ada banyak. Ada tentang AI juga nih ya. Pemanfaatan AI untuk analisa media sosial. Apalagi nih. Banyak lah. Oke. Ada buku pegangan AI untuk guru. Ada buku pegangan implementasi AI. Nah, sekarang karena kita fokus nulis buku, nah di sini adalah teknik cepat menulis buku atau paper journal. Saya bacain di sini. Ini teknik cepat menulis buku atau jurnal dibantu AI. Jadi supaya cepat kita harus nulis bukunya dibantu AI. AI-nya jangan satu, AI-nya 3 sekaligus atau berapa sekaligus. Jadi mainnya banyak. Nulis buku dibantu AI atau jurnal dibantu AI bukan satu prompt. Promptnya bisa banyak banget ya, gitu ya. Nah ini sebagian besar ini buku, kebanyakannya buku, tapi ya sama aja sama paper journal sih sebenarnya sama aja ya. Cuman mitos yang penting kita tahu adalah mitos nomor 2 ya, AI menggunakan AI berarti curang atau plagiarisme otomatis. Enggak, jadi enggak juga. Kalau kita pakai AI itu enggak curang, bukan plagiat, gitu ya. Tapi harus jago main AI ya, gitu ya. Ini kalau ini tadi buku-buku saya kan banyak. Itu rata-rata bukunya, buku ini aja berapa halaman nih? Buku ini ada berapa? 140 halaman. Oke, buku yang ini ya. Tahu nulisnya berapa lama? Coba ada bisa numpak. Nggak usah kasih tahu aja lah. Ini 140 halaman, nulisnya 12 jam. Jadi nulisnya bentar banget sih. Karena dibantu AI juga nulisnya. Oke. Jadi 12 jam. Khusus buat paper journal ada di bawah. Bentar gue cari dulu. Saking ini dia. Nih ya. Nih, paper journal. Cuman berapa halaman nih? Dari halaman 67 sampai halaman 71. Jadi cuman nggak sampai 10 halaman. Gitu ya. Ini kalau diperhatiin, tapi sarannya sih baca juga yang lain karena nanti ini akan dibantu sama yang lainnya juga sih. Gitu ya. Nah, ini kalau kita perhatiin urutan nulis paper journal, kalau nanti dengerin dosen-dosen Anda menerangkan teknik nulis skripsi atau nulis paper journal, ini saya tulisin dulu nih ya. Di sinilah biar kebayang bedanya teknik yang Ono pakai dengan yang diterangin dosen. Karena Ono pakai tekniknya ngaco sih sebenarnya, beda banget. Oke. Kalau Anda nanti skripsi sama paper journal sama aja sih sebenarnya isinya. Nggak beda jauh. Cuman ketipu aja. Paper journal harus lewat review dan sebagainya. Kalau skripsi lewat pembimbing aja terus diuji. Udah cuma gitu aja. Jadi lebih gampang skripsi. Tapi cara langkahnya sama aja. Jadi biasanya kalau dosen ngarahin, pertama kita harus ngeset judulnya dulu. Kata dosen. Habis judul, abstrak. Dan judul itu dimasukin ke akademik ya. Abstrak, pendahuluan, terus metode. Dalam pendahuluan biasanya ada ini juga ya, studi literatur lah. Oke. Metode, terus hasil penelitian, kesimpulan, terus referensi, udah, kira-kira gitu. Ini sama aja, mau paper journal sama skripsi sama, kira-kira kayak gini. Oke, urutannya kalau dosen yang ngajar, kebanyakan urutannya kayak gini. Urut
Pertama judul, masukin dulu judulnya ke akademik. Udah gitu tulis abstrak, pendahuluan, metode, hasil, kesimpulan, referensi, terus sidak, sarjana, selesai. Saya kebalik. Biasanya kalau Anda ngeset judul, bakal mati kutu, nggak bisa bergerak. Karena semuanya jadi dipaku sama judul. Harus sesuai dengan judul dong. Mati lu kalau udah kayak gitu caranya. Biasanya saya balik biasanya. Kalau Ono, kalau kerja, kebalik semua. Jadi pertama yang ditulis bukan judul, tapi hasil. Salah, tuh kan. Judul. Masuk ke sini. Hasil, saya tulis hasil duluan. Waktu nulis hasil, ini hasil penelitiannya, sambil nulis hasil, saya sambil nulis metode. Kan untuk dapetin hasil, saya harus pakai metode apa dong? Jadi misalnya, oke, saya ngukur pakai sensornya ini, terus modelingnya pakai machine learning lah apa. Jadi hasil sama metode barengan tuh, dua. Oke. Setelah hasil metode ditulis, saya bisa dapat kesimpulan dong, kesimpulan dari penelitian saya. Oke, selesai kesimpulan, hasil metode kesimpulan, terus saya bisa pakai ChatGPT, nulis kalimatnya gini, buatkan abstrak 200 halaman dari hasil metode kesimpulan ini. Jadi abstrak habis itu. Abstrak. Oke, setelah abstrak, sekarang ini bagian yang paling pentingnya gini. Perhatiin di sini, sebenarnya kalau di nulis paper jurnal yang penting bukan itu ya. Paling pentingnya ini sebenarnya. Harus ada temuan. Atau kalau kata kerennya novelty lah. Itu istilah yang keren yang sering dipakai ya. Harus ada temuan. Nah, tapi kalau kenyataan hidup, nggak bisa kita ngomong saya menemukan ini. Nggak bisa. Jadi itu ajaib. Jadi di paper jurnal biasanya caranya berargumentasi bahwa ini adalah sebuah temuan yang baru di bagian sesudah abstrak. Jadi perhatiin waktu hasil metode kesimpulan abstrak, saya sama sekali nggak peduli bahwa ini adalah sesuatu yang baru. Jadi kerja aja. Nggak peduli itu baru atau lama. Nggak peduli. Cuekin aja. Beda sama dosen-dosen lain. Kalau dosen lain biasanya langsung, oh, kamu harus tentuin temuan kamu apa. Oh no, nggak peduli. Peduli amat. Kerjain dulu. Hasilin aja sesuatu, metode yang dipakai apa, kesimpulannya apa, abstraknya apa. Nah, habis itu baru berargumentasi. Di bagian pendahuluan, di sini waktu nulis bagian pendahuluan, bandingkan dengan kerjaan orang lain atau referensi lain. Jadi bandingan orang lain kerjainnya gini, saya dapatnya kayak gini. Perbedaan antara saya dengan orang lain adalah temuan. Jadi temuan itu cara ngomongnya adalah, dia ngerjain cara gitu, saya ngerjain cara gini, hasilnya ternyata bedanya jadi segini bedanya. Nah, beda itu adalah novelty. Jadi temuan tadi adalah beda. Beda antara yang kita kerjakan sama orang lain kerjakan, itu adalah novelty. Jadi beda baru kelihatan kalau kita sudah hasil kesimpulan abstrak, baru kita ngasih tahu bahwa ini beda loh sama yang orang lain kerjakan. Itu novelty-nya di situ. Setelah ini dapat, abstrak saya revisi biasanya. Abstrak direvisi. Setelah ini beres semua, jadi waktu bikin pendahuluan kita nulis referensi juga ya. Berarti waktu pendahuluan kita baru juga plus referensi ada di pendahuluan. Waktu nulis pendahuluan kita juga cari referensi. Nah setelah itu baru kita ini semua selesai, terus pakai prompt isinya gini, isinya cuma gini doang promptnya. Tolong sarankan judul apa yang paling keren buat tulisan seperti ini. Jadi baru judul terakhir. Jadi judul itu paling akhir ditulisnya. Ini bedanya antara Ono dengan dosen. 99,9% dosen di Republik Indonesia. Jadi kalau nanti ke kampus-kampus lain, pasti nyaraninnya kayak gini caranya. Kalau Ono, dibalik. Semua, judul terakhir. Judul paling akhir. Jangan pernah bikin judul duluan. Dijamin halal, pasti susah penelitiannya. Soalnya kan kita harus berargumentasi bahwa judul ini adalah temuan paling keren di dunia. Nggak bisa. Jadi kita harus dapetin dulu hasilnya dulu, baru nentuin judul. Jangan dibalik. Nentuin judul, baru cari hasil. Bisa mati kutu lah. Gitu ya, beres ya. Ini cara berpikirnya kayak gini. Nah, sekarang kita perhatiin dari bukunya.
Perhatiin, ini akselerasi penulis paper jurnal. Perhatiin, mulai dari hasil dan metode sebagai titik tolak. Jadi mulai dari situ. Terus bikin kesimpulan. Oke. Terus waktu kesimpulan, validasi novelty dari AI. Ini bisa, jadi waktu kesimpulan kita bisa cek pakai AI. Ini ada novelty-nya nggak sih dari hasilnya kita? Terus baru bikin abstrak, terus pendahuluan judul adalah pukulan akhir yang menohok. Gitu. Beres. Ini dia. Kuncinya ada di sini. Jadi kuncinya ngebalik semua sebetulnya cerita ini. Oke. Sekarang saya kasih contoh. Ini beres ya. Sampai sini ada, ini gue lagi susah nggak bisa ngelihat. Chatnya nggak kelihatan nih. Ada ya? Chatnya nggak kelihatan. Parah banget sih chat nggak kelihatan. Nggak ada di sini. Chat. Kalau nulis full pakai AI, ketika diturunin aman nggak? Ini saya kasih cerita benerannya. Jadi tadi kan di sini ya, di s.id /free OWP ebooks. Saya kasih semua tulisan saya. Dan ini kejadiannya sama waktu itu sama DPR RI. Jadi saya kasih, ini lagi pertemuan sama DPR RI. Terus saya bilang, nih, buku gua soal AI segala macam silakan diambil, dibaca. Mereka nggak ngomong-ngomong, mereka diam-diam aja diambil tuh buku-buku, dicek sama mereka ke Turnitin. Padahal saya bilang ke mereka, ini buku gua tulis pakai AI nih, silakan lu ambil aja free. Orang gua pakai AI cuma sehari nulis, jadi ya lu ambil aja gratis lah, nggak usah bayar apa-apa lah. Orang gua juga pakai AI iseng-iseng nulis. Itu tadi nulisnya 100 halaman, 300 halaman loh itu ya. Dicek ke Turnitin, hasilnya level plagiatnya 7%. Jadi di bawah 10%, plagiatnya kecil banget gitu. Tapi harus jago nulisnya ya. Kasih tahu dulu ya. Apakah kalau udah nulis buku bisa bantu dapat beasiswa di luar negeri? Bisa banget. Gampang. Lebih gampang dapatnya kalau udah kayak gitu. Oke. Ini kasih tahu dulu, kayaknya yang lagi gila nyari orang tuh sekarang, yang kalau Jerman tuh free ya sekolahnya, cuman biaya hidup kita sendiri Jerman. Yang agak gelo ini sekarang ini apa sih namanya, Taiwan sama Jepang sama Korea, kayaknya lumayan, terutama Taiwan Jepang nih kayaknya mereka kekurangan orang soalnya. Jadi orang-orang sana nggak suka bikin anak, konsekuensinya. Jadi beruntunglah negara-negara maju itu nggak pada bikin anak, jadi sekarang mereka kekurangan orang, jadi mereka cari orang-orang pinter supaya bisa datang ke negaranya. Yang kelihatan banget Taiwan cari orang banget, dan itu beasiswa dari Diknasnya dia. Mau. Ini makanya si Fatah bisa ke Taiwan sekarang. Itu dari Diknasnya, yang bayar Diknasnya Taiwan tuh. Itu ya. Beres ya? Oke, sekarang saya akan, ini beres ya, urusan beasiswa gampang banget kalau udah kayak gitu. Dan untuk dapetin S2 di luar atau S3 di luar, biasanya nanti sana minta referensi. Biasanya jadi referensi ono. Jadi yang bekas dosennya akan jadi referensi. Dan saya akan nulis gini kalau dikasih referensi. Saya akan nulis bilang gini, ini anak ini pinter banget, sudah punya buku. Kayak kemarin Fatah, saya ngomongnya, ini anak punya buku 2. Emang Fatah nulis buku 2 biji. Dan dia lagi nulis paper jurnal, dan dia sudah ikut webinar berapa kali sebagai narasumber. Saya kasih lihat nih webinarnya ini. Dan dia sangat potensi buat S2 maupun S3. Silahkan diterima, Anda pasti beruntung kalau dapat anak seperti ini. Jadi tolong, mulai dari sekarang, publikasi dikerjain, kalau bisa jadi narasumber webinar. Jadi minta ke Pak Anas, minta ke Yoga, minta ke siapa namanya? Mei, supaya jadi narasumber webinar. Soalnya itu akan nolong banget waktu mau S2. Jadi S2 bukannya, S2 tuh waktu ngelamar S2, cara ngomongnya bukan cuman saya sudah punya ijazah S1, nggak bisa kayak gitu. Waktu S2, selain ijazah, udah pasti S1 semua kan oleh S2. Pertanyaannya, lu pernah bikin apa? Lu jagonya di mana? Nah, itu yang jadi ininya, argumentasi sayanya, ononya sebagai yang akan ngasih rekomendasi. Gitu. Kalau nggak punya itu, susah banget S2-nya. Oke. Ini saya terusin buat nulis bukunya, nulis paper jurnalnya ya.
Gimana caranya pakai AI buat dapetin paper jurnal. Ini saya kasih contoh ekstrim nih. Ini ekstrim banget nih, parah, parah banget. Ini contoh ekstrim ya, cara bikin paper jurnal yang cepat. Ini contoh saya punya data dari Kementerian Koperasi sama UMKM. Ini dia, ini dia. Oke. Ini data Koperasi UMKM. Ini mainannya main AI sama machine learning dia. Ini kelihatan ada data nomor 1, 2, sampai 1000. Ini ada 1000 data, provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, modal pendirian berapa, udah berapa bulan beroperasi segala macam, terus jenis kelamin, apa segala macam. Terus ada tingkat pendidikan, apa segala macam, terus ada metode pemasaran, teknologi segala macam. Perhatiin kalau kita ngelihat data seperti ini, saya jamin taruhan 100% pasti lu nggak akan dapat apa-apa. Nggak bisa dapat kesimpulan apa-apa dari data ini. Kalau ngelihat datanya doang ya, pasti bengong. Oke, kita punya data banyak banget. Nih bayangin Kementerian Koperasi UMKM punya data sampai hari ini udah 30 juta, dia bilang. Awalnya cuma 13 juta. Oh no, kita punya data 13 juta. Terus masa lalu apa? Gue nanya ke orang-orang sana kan. Gimana cara ngupdate datanya? Ala ilaha illallah. Udah punya data segitu banyak, pertanyaannya gimana cara ngupdate datanya kan? Aduh, ampun dah gue bilang. Lu tuh punya data bagus banget. Kita analisa data itu. Apa yang menarik dari data itu? Mereka nggak pernah kepikir kayak gitu loh. Jadi kepikiran update-nya doang. Nah, sekarang kita punya data seperti ini. UMKM sampel Kota Bekasi. Saya upload nih sekarang. Ini saya akan pakai ChatGPT nih. Langsung analisanya di sini. Tapi nanti kalau yang benerannya jangan kayak gini caranya. Pakai machine learning ya. Cuman tanpa machine learning kita bisa langsung dapat dapat sense lah kira-kira. Kira-kira data ini apa sih yang istimewa dari data ini? Ini saya akan add foto atau file. Saya ambil file. Kok nggak keluar? Oh, ini dia. Lama Oke, saya ambil ke orange. Orange. Turun ke bawah. Nih ya, UMKM sampel Kota Bekasi. Oke, nih di-upload. File Excel yang tadi di-upload aja udah. Terus tinggal kasih tulisan kayak gini. Apa saja novelty yang bisa kita ambil, yang bisa diambil dari data tersebut. Gitu. To the point aja nanyanya. Ini data ini ada novelty apa? Udah enter, deh. Suruh dianalisa. Gila lah pokoknya kalau jadi harus di kepala kita harus betul-betul tajam buat nanya ke si ChatGPT atau apa segala macam tadi ya. Nah ini langsung dia ngasih tahu ini data ini apa. Ada beberapa novelty. Langsung dia bilang novelty apa aja. Ini ada korelasi antara digitalisasi dengan performa usaha. Oke, ini ada hubungan antara omset pemasaran, penggunaan teknologi, metode pemasaran, penggunaan teknologi, omset sama tenaga kerja. Ini ada 3 ini ada hubungannya. Kalau kita lihat tadi di tabelnya kan ada provinsi apa segala macam, itu nggak ada hubungan di situ. Itu tidak ada novelty di situ. Novelty-nya ada di 1, 2, 3, 4. Ada di 4 kolom dari segitu banyak kolom. Kita udah tahu sekarang kolomnya. Terus kita juga lihat ada pendidikan pengusaha sama skala usaha sama omset. Ini ada lagi hubungannya lagi nih 3 ini. Oke. Terus ada lagi gender, jenis kelamin dalam kategori usaha, omset, penggunaan teknologi. Ini ada urusan sama gender. Ini novelty keempat, kepemilikan NIB, nggak tahu apaan tuh, kepemilikan keuangan sama omset tenaga kerja. NIB itu kayaknya jenis usaha deh kayaknya. Terus geospasial, ini agak susah karena semuanya Bekasi ya, jadi agak susah. Kalau main geospasial, saya pengennya wilayahnya lebih gede daripada Bekasi. Saya akan bedain antara Bekasi sama, misalnya Bekasi sama Bandung, atau Bekasi sama mana gitu. Jadi kota-kota bandingin se-Indonesia. Kalau cuma kecamatan nggak rame. Mendingan kota lebih rame. Nanti kota, kita lihat hubungannya sama jarak ke Jakartanya kayak gimana. Nah itu bisa seru nih ceritanya. Oke. Dari sini udah kita bisa lihat ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 novelty. Itu 5 novelty. Sekarang sekadar informasi aja. Kalau kita nulis paper journal, biasanya sebaiknya minimal ada 3 novelty di satu paper journal. Ini 5 udah bisa 2 paper journal nih. 5 tuh.
Bisa 2 paper journal dari 5 ya. Belum kalau kita obok-obok, bisa lebih banyak paper jurnalnya. Jadi dari satu data yang cuma 1000 biji tadi, ini jadi saya waktu itu minta ke teman-teman koperasi UMKM, gue boleh copy dong datanya, nggak dikasih. Karena itu datanya data Republik Indonesia ya, jutaan, nggak dikasih. Wah, gue kasih 1000 doang lah. Ya udah, 1000 bisa dapat. Novelty keren juga nih. Oke, sekarang kita pengen lihat korelasi antara judulnya apakah nah, nih kan. Oke, nah sekarang pertanyaannya ini 2 saya ambil dulu ya. Saya ambil copy, masukin notepad dulu. Kalau nggak semuanya gue masukin notepad lah, biar enak. Ini semua saya masukin notepad. Saya ambil aja. Jadi penelitian tuh kayak gini caranya. Cepet loh, asli. Bikin paper jurnal mah bisa cepet banget nih. Nih, oke. Sekarang saya udah dapat ini. Saya ambil satu dulu pertanyaannya. Oke, klik kanan, copy. Oke, apakah UMKM yang mendukung teknologi memiliki omset lebih tinggi dibandingkan yang non-digital? Gitu kan ya? Ini pertanyaannya buat Novelty. Oke. Jadi pertanyaannya dia udah set. Sekarang saya upload lagi datanya. Upload lagi datanya. Kalau kita nggak upload data, dia suka menceng, jawabnya bisa menceng kemana-mana. Ya udah saya upload lagi aja biar dia kagak lari. Oke. Saya kasih pertanyaan ini. Apakah nah, gitu kan? Pertanyaannya diambil dari jawaban dia sendiri juga kan? Kirim. Nih. Langsung dia analisa datanya, bikin jawaban. Parah nih. Dari sini langsung dapat kalau mau gombal sih langsung saya bikin ini aja ya. Google Doc-nya aja ya. Ini contoh aja nih, langsung kayak Google Doc di Google Drive. Oke. Baru saya bikin Google Doc lah. Google Doc gelo aja lah. Kok nggak kebuka sih? Dokumen. Nih. Oke, ini Google Doc kosong tanpa judul masih. Oke, ini udah. Ini langsung dapat, lihat, perhatiin. Dapat grafik. Rata-rata total udah dapat grafiknya, udah dapat 2 biji. Terus kelihatan parah. Parah ya. Jangan khawatir, parah banget ini mah, asli parah. Kita bisa lihat macam-macam rata-rata omsetnya untuk digital e-commerce kayak gimana. Terus yang ini non digital rata-rata omsetnya masih gede sih. Oke. Terus di sini rata-rata total tenaga kerjanya bisa kita lihat kayak gimana, rata-rata sedikit semua. Tapi yang non ibunya nggak ada. Nggak ada. Nanya ibunya lagi. Oke. Kita bisa lihat, tapi kita kalau nggak mau pusing kepala lihat aja di sini. Jadi UKM metode pemasaran digital ini menunjukkan omset rata-rata yang lebih tinggi dibandingkan yang sepenuhnya manual. Oke, digital elektronik rata-rata omset 1,2 juta, yang pakai e-commerce sampai 50 juta. Oke, sorry. Lebih tinggi. Jadi kalau elektronik aja segini, kalau manual plus elektronik segini, kalau non-digital manual hanya 6,5. Jadi kalau full elektronik kecil, kalau gabungan manual sama elektronik 50 juta, kalau manual aja 6,5 juta. Jadi ini. Terus kalau kita lihat tenaga kerja, rata-rata yang yang gabungan teknologi atau metode ganda cenderung memiliki pekerja lebih banyak. Oke, yang manual cenderung punya satu pekerja aja. Jadi pekerja lebih banyak sih. Kesimpulan awal, omset lebih tinggi cenderung menyerap tenaga kerja lebih banyak. Ini dari data loh. Data yang ngomong loh. Ini udah temuan ini kayak gini. Jadi ini langsung gini doang nih caranya. Udah copy. Masukin sini. Ini, sorry. Iyalah. Emot pisan nih. Hasil penelitian. Ini bagian hasil penelitian. Oke, paste. Dah. Grafiknya belum dapat. Jadi ini saya bikin judul 1. Oke, sekarang grafiknya colong lagi. Jangan sampai hilang tuh grafik. Grafiknya dicolong. Klik kanan. Copy. Masukin di sini ya. Oke.
Taruh di mana nih enaknya? Taruh sini kali ya. Sini kali ya. Oke nih. Terus sininya juga cari. Sini. Nih, dapat semua. Tinggal tanya satu-satu. Nah, misalnya kalau udah kita tanya berapa pertanyaan udah dijawab, mulai kita harus kembangin metode ya. Kita bisa nanya ya, metode machine learning apa yang digunakan untuk memperoleh hasil tersebut. Jadi dibalik sebenarnya, pakai ChatGPT atau yang lain, kita nanya hasilnya dulu, terus dibalik metode machine learning-nya apa yang dipakai, terus bisa kita interogasi lagi sampai dapetin algoritmanya, sampai dapetin source code-nya segala macam, kita analisa datanya pakai source code yang dikasih sama ChatGPT tadi. Jadi kita nggak nipu-nipu banget. Jadi tuh kayak gini kan, asli parah banget. Oke, ini ambil aja kopi, kita masukin ke metode di sini. Bajingan banget lah kalau udah tahu caranya. Metode penelitian. Oke, saya bikin judul satu lagi ya. Oke, paste, metode dapat. Dan kita harus ngerjain banyak nih. Oke, tapi ntar harus diedit nih. Ini harus diedit supaya kalimatnya nanti kan kita akan gabungin beberapa hasil ChatGPT jadi satu ya. Nanti harus diparafrase tuh, catat. Kalau saya biasanya pakai sekaligus 3 nanti. ChatGPT dipakai, Grok dipakai, Gemini dipakai. Gabungin jadi satu. Terus jadi satu paper, bagian dari paper ini. Terus juga pertanyaan, tadi kan ada banyak pertanyaan juga dikerjain. Nah, misalnya dari sini, dari 2 ini, kita mau bikin kesimpulan. Harusnya banyak dulu ya, jangan 2 doang. Kesimpulan. Ini udah azan nih. Ntar, saya lagi puasa nih sebenarnya. Aku bentar lagi. Parah. Dari sini kita bisa bikin kesimpulan langsung nih. Klik kanan copy, salin. Oke, di sini ya. Buatkan kesimpulan yang meng-highlight novelty dari hasil penelitian dalam tulisan ini, gitu ya. Saya paste ini tulisannya di sini, enter. Langsung dapet nih. Kalau mau gombal, kalau saya biasanya, kalau saya nulis beneran, biasanya saya bilang, tolong tulis angkanya, misalnya berapa persen lebih baik apa segala macam. Jadi angkanya dikeluarin. Soalnya biasanya gini, kalau kalimat doang di paper journal, orang biasanya nggak terlalu respect, orang nggak terlalu menghormati kalau cuma kalimat doang. Kalau ada angka, orang lebih takut, lebih ngeri. Jadi saya biasanya kalau kayak gitu, saya tulis angka. Ini saya copy aja langsung masuk ke sini ya, kesimpulan. Dapat kesimpulannya, gitu ya. Dari ini semua, di atasnya nanti saya harus bikin abstrak nih. Cepet kok nulis gitu. Tuh, perhatiannya udah hampir jadi kan, udah mulai kelihatan jurnal. Parah, gampang banget sih bikin kayak gini sebenarnya. Nih saya ambil semuanya, klik kanan copy. Oke, saya masuk ke sini, buat abstrak. Tapi nanti jangan pakai bahasa Indonesia ya, kalau paper jurnal yang ini pada minta bahasa Inggris semua soalnya. Buat abstrak 200 kata dalam bahasa Inggris lah. Bahasa Inggris, fokus pada novelty dari tulisan ini. Klik kanan, Ctrl V di sini, enter. Langsung dapat abstraknya nih. Gampang kan? Asli gampang kok nulis paper jurnal, gak pakai otak nih. Tapi kita harus jago ya. Yang susah bukan ini sih, saya ngomong jujur dulu ya. Yang susah bukan ini, yang susah nanti dapetin datanya. Itu yang susah.
Ini abstraknya tinggal paste doang, ini udah beres. Ini saya buang dulu. Ini abstraknya udah keren nih. Oke. Saya biasanya kalimatnya nggak di study explore nggak. In this research we find, kami menemukan apa dalam penelitian ini. Oke, kalau mau digombal bisa tambahin gini, please start the statement in abstract with in this research we find titik itu. Jadi dibalik. Nah, jadi kalimatnya udah kami menemukan apa. Karena yang dinilai waktu newspaper journal adalah temuan kita sih sebenarnya. Kalau kita langsung bisa bikin statement di awal bahwa kami menemukan ini, syukur-syukur ini nggak ada angka nih, kebetulan nggak ada angka ya. Kalau saya akan bilang we find ini dan saya pengen pastikan harus ada angka di situ. Ya udah, ini saya copy, saya paste di sini ya. Gantiin abstrak ini ya. Oke. Jadi kalimatnya udah mulai tajam kayak gini. Nah, kalau udah kayak gini, kalau mau bikin judul nanti juga harus bikin ini juga ya. Kalau bikin pendahuluan biasanya kita perlu introduction, kita perlu ini ya, bandingin sama hasil-hasil penelitian yang lain. Nah, itu yang lebih bagus pakai Grok. Kalau gitu yang Grok. Kalau si ini nggak bagus sih. Si ChatGPT nggak bagus. Pakainya Grok. Nah, kalau udah dapet kayak gini semua, tinggal cari judul kan. Caranya cuma gini aja. What is the best title for the following paper? Paste deh. Dia kasih 3 pilihan nih. Nih. Novelty sama driven, saya biasanya akan milih yang ini nih. Pilih yang novelty. Kalau yang ini kan lebih akademik. Kalau saya ngambil novelty-nya. Oke. Ini predictive looking forward, saya novelty. Udah, ambil klik kanan copy langsung. Ini perhatiin dalam waktu berapa menit aja udah mulai kelihatan paper jurnalnya. Tuh, beres. Itu. Oke. Nih. Untuk AI-nya pakai ChatGPT atau bisa yang lain misalnya. Saya pakai macam-macam. Saya ChatGPT dipakai, Grok dipakai, Gemini dipakai, macam-macam dipakai sih. Sebanyak mungkin dan digabung-gabungin hasilnya ya. Hasilnya dijadiin satu gitu. Oke, kita break dulu sampai jam 6.30 kali ya. Terus kita punya waktu 20 menit lagi buat ngobrol kayak gini lagi. Oke. Terima kasih, kita break dulu.